Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar matematika subtema statistika pada pelajaran ANOVA 1 jalur yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang paling sempurna, imam kita nanti pada akhirat, imam para nabi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan ANOVA 1 jalur bersama saya Kamal Arif SA. Perlu diingat, SA ini bukan gelar ya. Ini bukan gelar saya, tapi ini nama bapak saya. Oke. ANOVA 1 jalur digunakan untuk menguji hipotesis rata-rata ke sampel yang berpasangan. Hal ini dikarenakan ketidakefisienan apabila menggunakan uji T. Misalnya apabila ada 3 pasang sampel A, B, C, maka kita harus mencari antara hipotesis A dan B, hipotesis A dan C, dan hipotesis B dan C. Ini sungguh tidak efisien. Kita bisa gunakan ANOVA apabila berbentuk interval atau rasio. Dan asumsi kita apabila kita menggunakan ANOVA, makanya sampelnya itu harus diambil secara random atau acak. Data distribusinya harus normal. Varian antar sampel bersifat homogen. Oke, langsung saja karena kita jurusan matematika, maka lebih ke arah latihan. Contohnya ya, nanti di sini akan kita lihat rumus-rumusnya langsung. Jadi pada latihan kali ini, contohnya yang akan saya berikan adalah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh metode belajar baru di sebuah sekolah. Jadi pada intinya itu ada 15 orang yang akan diambil secara random, ya. Dan diambil secara random dengan melihat hasil belajar siswa sebelum digunakan metode baru. Dan digunakan 1 bulan dan 2 bulan dengan tabel sebagai berikut. Inilah dia tabelnya ya. Jadi di sini itu ada tabel 1, tabel 2, tabel 3. Tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Inilah dia jumlahnya. Kalau penjumlahannya kita bisa menggunakan Excel lebih cepatnya ya. Nanti bisa dikopikan. Nanti saya akan memberikan filenya. Anda bisa mengkopinya langsung ke Excel dan menjumlahkannya pakai rumus sum. Pertanyaannya dan kesimpulannya, H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan metode baru, alias ditolak. HA terdapat perbedaan hasil belajar dengan metode baru. Uji dengan menggunakan tingkat kesalahan ini, ujilah dengan tingkat kesalahan 5%. Nah, pertanyaannya, kalau dia H0 berarti tidak ada pengaruh. Kalau dia HA berarti dia ada pengaruh. Pertama, kita totalkan. Tadi kita kan sudah tahu tuh pada bagian slide kelima tadi itu. Nah, ini
187 ditambah 235 ditambah 262 ini, alangkah baiknya pertama kali itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, pada intinya ANOVA satu jalur inilah yang akan kita cari. Sumber variannya, sumber varian perlakuan, sumber varian galat, dan sumber varian total. Jadi ada 4 kolom ya, ada jumlah kuadrat, derajat bebas, rataan kuadrat, dan F hitung. Disinilah nanti kita akan melihat F hitungnya. Berapakah nilai F hitungnya? Apakah ditolak atau diterima? Pertama kita akan melihat JKT. JKT itu ini ya. Kita akan mencari ini dulu. Jumlah kuadrat JKT. JKT itu rumusnya sigma K di bawahnya I sama dengan 1 ditambah jumlah sigma N bawahnya I sama dengan 1 Y kali I kali J kuadrat. Supaya tidak bingung, inilah dia. 12 kuadrat tambah 13 kuadrat sampai 14 kuadrat. Maksudnya ini ya. Ini dijumlahkan semua nih. 12 kuadrat tambah 13 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 15 kuadrat sampai ini dikuadratkan. Oke. Setelah ini dikuadratkan dikurangi 684. 684 ini itu dia kita dapatkan dari sini ya. Ini 684. Baru dibagi dengan 15 karena ada 15 baris kali 3 kolom. Maka hasilnya 10.752 dikurang 10.396,8. Hasilnya 355,2. Perlu diingat lagi sekali kembali ya. Ini 15 itu berasal dari sini. Lihat, ini ada 15 baris. Yang 3 itu ada 3 sampel. Sampel sebelum mendapat metode baru, sampel sebelum mendapat metode baru, dan sampel 2 bulan setelah mendapatkan metode baru. JKP-nya rumusnya seperti ini. Oke. Dan pengerjaannya seperti ini. 187 ditambah 235 ditambah 262 dibagi 15. Angka ini kita dapat dari penjumlahan ini. Jadi 187 kuadrat tambah 235 kuadrat tambah 26 kuadrat dibagi 15. Oke, dikurangi 684 kuadrat per 15 kali 3 sama dengan 192,4. Ini sama ya seperti yang tadi, seperti JKT. Ini dia. Sama. Tapi yang diubah tuh angka yang di sini. Kalau yang di sini kita harus mengkuadratkan satu per satu terlebih dahulu. Kalau pada JKP-nya kita mengkuadratkan pada hasil penjumlahan dari setiap baris. Maka hasilnya 192,4. JKG rumusnya JKT kurang JKP. Seperti yang telah kita ketahui, JKT 355,2 kurang 192,4
dikurang sama dengan 162,8. Maka kita dapat merangkum seperti ini. 192 tadi itu perlakuannya tuh JKP, ini JKP ya, J ini JKP. Oke, kalau ini JKG. Oke, kalau ini JKT. Nah, sebenarnya tuh ini ya, ini sebenarnya itu singkatan dari jumlah kuadratnya ini untuk saya perjelas saja. Jumlah kuadrat perlakuan 192,4. Jumlah kuadrat galat 162,8. Dan jumlah kuadrat total 355,2. Nah, ini dapat dari manakah derajat bebas? Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya derajat bebas, kita lihat sebentar ya. Derajat bebas ialah kolom dikurang 1. Sampel kita tadi itu ada 3. Maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, ini berapa banyak sampel? Tadi kan ada 3 sampel sebelum mendapatkan metode baru, sampel setelah mendapatkan metode baru yang bulan pertama ya maksudnya ya, dan sampel bulan kedua setelah mendapatkan metode baru. Maka 3. Nah, ini jumlah barisnya, kan jumlah barisnya ada 15 dikurang 1, maka 14 dikali 3 sama dengan 52. Totalnya total ini berasal dari N kali K kurang 1. 3 dikali 15 kurang 1 sama dengan 44. Oke. Rataan kuadrat. Rataan kuadrat ini kita dapatkan dari JKP per DPB. Ini maksudnya JKP itu ini ya, 192,4 dibagi 2 sama dengan 96,2. Dan yang untuk ini sama ya, JKG dibagi DPG, maka hasilnya 162,8 bagi 52 sama dengan 3,13. Dan F hitung dapat kita raih dari RKP per RKG, maka 96,2
per 3,13 sama dengan 30,7. Oke. Nah, dari rangkuman itu kita dapat melihat apakah ANOVA itu diterima atau tidak. Maka perlu kita ketahui, kita harus membaca tabel F. Tidak bisa tidak. Apapun, kalaupun kita pusing melihat ini, tidak ada pilihan lain. Kita harus mempelajarinya. Caranya gampang. Lihat saja ini. Ini derajat bebasnya 2 dan galatnya itu pada kolom 52. Oke, maka kita lihat 52 di kolom 2, maka hasilnya 3,18. Kesimpulannya F tabel sama dengan 3,18. Sudah pasti lebih kecil dari 30,7. Maka kesimpulannya F hitung lebih besar dari F tabel. Hasilnya sama dengan ditolak. Kesimpulannya, jadi tidak ada pengaruh pada metode baru yang diajarkan kepada murid terhadap hasil pembelajaran. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.